Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah musik dalam dunia Islam, yang mana materi saya mengambil dari atau bersumber dari jurnal berjudul Musik dalam Sejarah Dunia Islam, dan saya sedikit mengambil materi juga dari buku Jejak Seni dalam Sejarah Islam karya Dr. Febri Yulika. Sebelum kita membahas bagaimana sejarah musik dalam dunia Islam, ada baiknya kita mengetahui sedikit mengenai pengertian musik itu sendiri. Jadi, dalam dunia Arab, musik telah didefinisikan sebagai seni bunyi secara estetik atau handasah al-saut. Dapat diartikan pula musik sebagai seni dan sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal semula jadi atau rekaan yang menggunakan cara yang dianggap memuaskan dari aspek estetika dan juga hasil corak pemikiran dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan suatu kebudayaan. Lalu bagaimana sih sejarah musik dalam dunia Islam? Nah, sejak zaman Rasulullah SAW, musik telah digunakan sebagai aktivitas atau sebagai media dakwah guna menegakkan syiar Islam. Seperti contoh, saat membaca ayat Al-Quran dengan berlagu seperti taranum, ia perlu memperhatikan tajwid dan juga lagu yang sedikit berbeda. Nah, sama halnya dengan azan. Sebelum sholat, seorang muazin akan mengumandangkan azan, yang mana muazin pada zaman Nabi Muhammad SAW bernama Bilal bin Rabah. Ia akan melantunkan azan dengan mengandung ciri-ciri musik di dalamnya, karena terdapat intonasi yang bisa bergerak sejajar dengan irama dan juga rentakan yang teratur meski tanpa diiringi alat musik. Nah, pada zaman yang modern kayak gini, siapa sih yang nggak tahu tentang musik? Ternyata pada zaman dahulu pada umumnya orang Arab sangat berbakat dalam musik, sehingga seni suara telah menjadi suatu keharusan semenjak zaman jahiliyah. Hal tersebut terus berkembang pada masa Bani Umayyah hingga Bani Abbasiyah. Di Hijaz kita dapat menjumpai orang menggunakan musik mensurat yang mereka namakan dengan iqa atau irama yang berasal dari semacam gendang atau ritme. Mereka menggunakan berbagai instrumen seperti seruling, rebana, gambus, tambur, dan lain-lain. Nah, setelah bangsa Arab masuk Islam, bakat musiknya terus berkembang dengan mendapatkan suplai jiwa dan semangat baru. Tadi sudah saya singgung sedikit ya mengenai perkembangan musik dari masa dinasti Umayyah hingga dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, musik Islam mengalami kejayaan. Dimulai dari penyusunan kitab musik oleh beberapa tokoh terkenal. Nah, salah satunya tokoh terkenal yang menyusun kitab musik adalah Yunus bin Sulaiman. Tentunya nanti akan saya bahas lebih lanjut di video yang lain ya. Selain penyusunan kitab musik, ternyata pada zaman itu pendidikan musik juga sangat diperhatikan. Pada masa akhir Daulah Umayyah, para khalifah dan para pejabat memberikan perhatian yang besar dalam pengembangan pendidikan musik. Banyak sekolah musik yang didirikan oleh negara Islam di berbagai daerah, baik tingkat menengah maupun tingkat atas. Apa sih alasan mengapa pada zaman itu pendidikan musik sangat diperhatikan? Nah, salah satu penyebab atau salah satu alasan mengapa pada masa Daulah Abbasiyah mendirikan banyak sekolah musik, karena salah satu syarat menjadi pelayan atau budak pada masa itu atau menjadi dayang di sebuah istana dan di rumah pejabat harus memiliki keahlian menyanyi dan bermusik. Oleh sebab itu telah menjadi suatu keharusan bagi para pemuda di sana untuk bisa menyanyi atau ahli dalam bidang musik, tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, para ilmuwan muslim pada zaman dahulu telah menggunakan musik sebagai media untuk terapi atau untuk pengobatan. Kejayaan peradaban Islam pada zaman dahulu ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Kemajuan tersebut pasti erat hubungannya dengan moral Islam, budaya Arab, dan juga kebudayaan lainnya. Jadi yang disebut dengan kebudayaan Islam atau kebudayaan Islami tidak selamanya berasal dari Arab.
kemungkinan ia adalah hasil akulturasi antar budaya Arab dan budaya luar. Sejarah telah membuktikan bahwa musik yang selama ini dikenal sebagai musik Islam ternyata tidak murni berasal dari Arab. Kesenian musik lahir dari kearifan umat muslim terdahulu yang mengolaborasikan musik-musik dari Arab, Persia, dan juga Yunani. Karena itulah, tak asing jika pada awal era kejayaan Islam telah lahir tokoh-tokoh besar di bidang seni musik, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, munculnya seniman dan pengkaji musik dalam Islam menunjukkan bahwa umat muslim tidak hanya melihat musik sebagai hiburan, tetapi lebih dari itu. Musik menjadi bagian dari ilmu pengetahuan yang dikaitkan atau yang dikaji melalui teori-teori ilmiah. Nah, tadi kan kita sudah sedikit membahas bagaimana perkembangan musik di dunia Arab. Lalu, bagaimana sih perkembangan musik di dunia Barat? Ternyata, perkembangan musik di dunia Barat juga dipengaruhi oleh peradaban Islam loh. Pada saat peradaban Islam ini memasuki Eropa melalui Spanyol dan juga Balkan, misalnya, pada abad ke-8, seorang pendeta Kristen mencoba memasukkan unsur musik Islam ke dalam musik gereja. Yang tak lama, 1 abad setelahnya, ya, masyarakat barat di Spanyol mulai mengenal ritme dan juga metrum. Itulah sedikit contoh bagaimana contoh perkembangan musik di dunia barat yang ternyata dipengaruhi oleh peradaban Islam. Tetapi semuanya seakan hancur dan juga sirna ketika Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan. Karena peninggalan-peninggalan Islam pada masa itu, juga kitab ilmu yang telah dibuat oleh ilmuwan Islam dihancurkan begitu saja dan ditenggelamkan di sungai Tigris, sehingga air sungai tersebut berubah menjadi hitam karena lunturan tintanya. Ketika keilmuan Islam kembali lagi berkembang di Cordova, akan tetapi kemudian di Spanyol dikuasailah oleh orang-orang Nasrani lagi, kembali lagi dilakukan pemutusan sejarah seperti tadi, ya kan? Hingga saat ini kita menjadi merasa bahwa sumber-sumber ilmu, sumber-sumber filsafat, atau bahkan ilmu pengetahuan mengenai musik dan juga alat-alatnya adalah berasal dari orang-orang barat. Jadi seperti itulah ya sedikit sejarah musik dalam dunia Islam, bagaimana perkembangannya dan pada masa apa musik tersebut berkembang. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah materi, mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.